Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke, seperti biasa untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman yang lain mohon diikuti dengan baik dan tidak lupa untuk mengangkat kedua tangannya. Ya. Ayo dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, silakan ketua kelas untuk kembali ke tempatnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Seperti biasa untuk yang perempuan jika hadir maka bilang beautiful, dan laki-laki jika hadir bilang handsome. Oke. Kasyaf Alfas Al-Kailani handsome. Siti Aira Zulaika beautiful. Rafka Irsyadul Alam handsome. Oke. Hari ini alhamdulillah hadir semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 16 Juni. Oke. Di bulan Juni ini siapa yang tahu ada hari bersejarah apa dan di tanggal berapa? Ada yang tahu? Ibu kasih bocoran ya. Pada tanggal 1 Juni kita memperingati hari bersejarah. Ada yang tahu? Memperingati hari apa? Ya, betul, Rafka. Yaitu memperingati hari lahirnya Pancasila, di mana Pancasila adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Oke, untuk mengenang dan memperingati hari lahirnya Pancasila dan untuk menambah semangat kalian semua dalam belajar hari ini, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ibu mohon semuanya untuk berdiri ya, dan untuk mengikuti instrumen yang telah Ibu siapkan. Oke, siap? Ya, semuanya berdiri ya. Mohon ditunggu sebentar. Baik, terima kasih untuk anak soleh dan soleha. Semuanya silakan duduk di tempatnya masing-masing seperti semula. Oke, selanjutnya
Ibu lihat lingkungan kelas kita dari kebersihannya dan kerapihannya, alhamdulillah hari ini sangat bagus ya. Tidak ada sampah dan semua barisan meja dan kursinya juga lurus, alhamdulillah. Baik, selanjutnya silakan kalian keluarkan buku tema 2 kalian masing-masing beserta alat tulis lainnya. Dalam hitungan ketiga sudah rapi di atas meja ya. 1, 2, 3. Oke, sudah semua? Sudah, baik. Sebelum Ibu masuk ke materi pembelajaran pada hari ini, ada yang masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan selanjutnya? Ya, kita belajar tentang apa? Mengenai organ pernapasan pada manusia. Pintar. Ada berapa ya organ pernapasan pada manusia? Ada 7. Coba sebutkan apa saja? Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Pintar, semuanya masih ingat ya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari mengenai teks informasi dan mengklasifikasikannya ke dalam kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, semuanya silakan dibuka buku paketnya halaman 23 pada pembelajaran ketiga. Baik. Sudah semua dibuka? Sudah. Oke. Mohon disimak dengan baik ya. Apakah kalian pernah mendengar atau membaca sebuah berita atau teks informasi, baik itu dari buku, dari televisi, atau bahkan dari handphone? Pernah semua ya? Oke, berita apa saja yang pernah kalian baca atau kalian dengar? Bisa disebutkan? Berita kemacetan lalu lintas saat mudik kemarin. Oke, ada lagi? Berita penyebaran virus COVID-19. Oke, berarti semuanya sudah bisa mengetahui ya, dan juga pernah mendengar atau membaca berita atau informasi. Jadi, apa sih informasi itu? Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan peristiwa atau kejadian ya. Jadi informasi itu berisi fakta yang sebenarnya tentang suatu kejadian atau peristiwa. Oke. Selanjutnya, ketika kalian mendengar berita atau informasi, apa manfaat yang kalian dapat? Manfaatnya adalah kita bisa tahu suatu hal. Oke, apalagi? Kita bisa memahami teks berita atau informasi yang sudah kita baca. Oke, jadi pengetahuan kita bisa bertambah. Nah, lalu bagaimana cara kita memperoleh informasi? Ada yang bisa menyebutkan? Dengan banyak membaca, bagus. Nah, kalau cara mendapatkan informasi itu dari sebuah teks yang akan kita pelajari hari ini, ada 3 langkah ya untuk mendapatkan informasi dalam sebuah teks bacaan. Itu ada 3 langkah. Yang pertama adalah dengan membaca judul teks tersebut supaya kita bisa tahu apa yang akan dibahas atau apa yang akan disampaikan dalam teks informasi tersebut. Contohnya, ada sebuah teks informasi mengenai organ pernafasan manusia. Nah, dari kita membaca judul tersebut, kita bisa tahu teks tersebut berisi tentang organ-organ pernafasan pada manusia seperti yang tadi sudah disebutkan. Oke. Kemudian yang kedua adalah dengan membaca teks dengan cermat supaya kita bisa memahami betul apa isi dari teks
informasi tersebut. Oke, setelah kita baca judul, pastinya kita membaca isinya. Tentu membaca dengan cermat. Oke, dan yang terakhir adalah kita membuat daftar pertanyaan agar kita mudah mendapatkan informasi dalam sebuah teks ya. Jadi ada 3 langkah. Yang pertama dengan membaca judul teks. Yang kedua adalah membaca isi teks informasi dengan cermat. Dan yang ketiga adalah membuat daftar pertanyaan. Nah, apa sih kunci yang harus kita pegang agar kita bisa membuat daftar pertanyaan? Ada yang tahu? Ya, kuncinya adalah kita harus tahu dulu bagaimana penggunaan kata tanya yang tepat untuk sebuah kalimat pertanyaan. Yang sudah Ibu sebutkan tadi, ada 6 kata yang digunakan dalam kalimat tanya. Apa saja? Tadi, apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, dan oke, pinter. Ada 6 ya. Nah, untuk mengetahuinya, kalian simak dengan baik. Kata tanya apa itu digunakan untuk menanyakan peristiwa atau kejadian apa yang sedang terjadi. Oke. Kemudian kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat kejadian. Di mana kita sekolah, di mana kita belajar. Nah, itu penggunaan kata tanya di mana. Kemudian kata tanya kapan itu digunakan untuk menanyakan keterangan waktu kejadian. Contoh, kapan Doni berangkat ke sekolah? Jawabannya pagi hari atau setengah 7 pagi. Oke, bagus. Seperti itu ya. Kemudian kata tanya siapa itu digunakan untuk menanyakan orang-orang yang terlibat dalam kejadian atau peristiwa tersebut. Dan yang terakhir adalah kata tanya kelewat ya. Ada kata tanya mengapa. Ya, mengapa itu digunakan untuk menanyakan kronologi atau sebab dari peristiwa tersebut. Dan yang terakhir adalah kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana ini digunakan untuk mengetahui atau menanyakan peristiwa atau proses dari kejadian tersebut. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah mengerti semuanya? Nah, coba apa saja yang sudah Ibu sampaikan tadi? Yang pertama, apa itu kalimat informasi? Yaitu kalimat atau teks yang berisi fakta mengenai kejadian atau peristiwa tertentu. Manfaatnya adalah agar kita mengetahui dan memahami suatu kejadian atau peristiwa atau menambah pengetahuan kita juga. Bagus. Kemudian bagaimana langkah kita agar mendapat informasi dari sebuah teks bacaan? Apa yang perlu kita lakukan? Membaca judul, membaca isi dengan cermat, dan membuat daftar pertanyaan. Oke, dari 6 kata tanya yang sudah kita ketahui, diperuntukannya untuk apa saja? Sudah paham? Oke, bagus. Nah, kalau gitu, sekarang Ibu punya papan tebak kalimat tanya, ya. Di sini Ibu sudah menempelkan teks informasi mengenai tanaman lidah buaya. Nah, amplop nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ini berisi tentang informasi yang sudah Ibu rangkum atau Ibu dapatkan dari teks informasi tanaman lidah buaya ini. Dan kotak yang di sini adalah 6 kata kalimat tanya. Di sini ada kenapa, apa, siapa, di mana, kapan, dan
bagaimana? Nah, nanti Ibu akan membagikan lembaran teks berita atau teks informasi mengenai tanaman lidah buaya kepada semuanya. Nanti kalian baca, kalian cermati, dan kalian ikuti langkah-langkah yang sudah kita pelajari tadi. Bagaimana caranya kita mendapatkan informasi dari sebuah teks. Oke. Setelah itu, Ibu ingin meminta 5-6 siswa yang berani untuk maju ke depan untuk mewakilkan teman-teman yang lain. Kita berdiskusi sama-sama apakah jawaban yang ada di dalam amplop itu cocok dengan penggunaan kata tanya di sini. Ya? Mengerti? Oke. Sekarang untuk masing-masing barisan yang paling depan, satu orang mohon maju ke depan. Bantu Ibu untuk membagikan lembaran kertas informasinya ya. Oke. Silakan dibagikan. Sudah semuanya? Satu lagi belum? Oh, ini dia. Ya. Sama-sama. Oke, semuanya sudah pegang ya? Sudah. Oke. Setelah kalian dapatkan lembaran teks informasi tersebut, tolong dibaca dengan cermat. Kalau bisa, digarisbawahi bagian-bagian penting yang kalian temukan dalam teks informasi tersebut. Ya, digarisbawahi. Ibu beri waktu selama 5 menit untuk kalian membaca teks informasi tersebut. Silakan. Oke, sudah semuanya? Sudah? Baik. Jika sudah, siapa yang berani untuk maju ke depan membantu Ibu untuk kita diskusikan sama-sama? Angkat tangan. Oh, baik, bagus. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, pas ya, 6 orang. Baik, untuk yang pertama, Alfas dulu maju. Ya, Alfas mau pilih amplop yang nomor berapa? Nomor 4? Oke, Ibu bantu ambil ya. Oke, silakan dibaca isinya. Baik, teman-teman, tadi Alfas sudah memilih amplop yang nomor 4. Yang isinya adalah, ini Ibu bacakan ulang ya. Ketika musim dingin atau suhunya terlalu dingin, tanaman lidah buaya dapat berhenti sementara. Kira-kira jika informasi yang kita dapat seperti ini, untuk penggunaan kata atau kalimat tanyanya yang tepat itu menggunakan kata kenapa, apa, siapa, di mana, kapan, atau bagaimana. Alfas, kira-kira kata yang tepat itu apa? Kapan, pinter. Untuk teman-teman, apakah betul jika informasi yang kita dapatkan itu seperti yang sudah Ibu bacakan? Betul atau tidak? Jika penggunaan kata tanyanya menggunakan kata kapan. Betul? Oke, kira-kira bagaimana bunyi kalimat tanyanya? Kapan tanaman lidah buaya dapat berhenti sementara? Oke, pinter. Jadi jawabannya adalah ketika musim dingin atau suhu terlalu dingin. Good job. Tepuk tangan dulu untuk Alfas. Oke, silakan duduk kembali Alfas. Selanjutnya Rafka, silakan maju. Mau pilih yang nomor berapa? Amplopnya nomor 1. Oke, Ibu bantu ambil ya. Oke, silakan dibaca. Oke, good. Teman-teman,
Rafka memilih amplop yang nomor 1. Bunyinya adalah, karena daun yang tebal sehingga memudahkan tanaman lidah buaya menyimpan air. Tanaman ini cocok untuk kebun-kebun di daerah bercurah hujan rendah. Kira-kira kalimat tanyanya itu tepat menggunakan kata kenapa, apa, siapa, di mana, atau bagaimana. Kira-kira kata kenapa. Oke, teman-teman yang lain, apakah jawaban Rafka betul jika kalimat tanyanya itu menggunakan kata kenapa atau mengapa? Betul, yakin? Oke, kira-kira bunyi kalimat tanyanya gimana? Kenapa tanaman ini cocok untuk kebun-kebun di daerah bercurah hujan rendah? Kenapa? Karena daunnya yang tebal dan memudahkan untuk ia menyimpan air. Oke, tepuk tangan. Silahkan kembali. Terima kasih Rafka. Selanjutnya Aira, silakan maju. Mau pilih amplop yang nomor berapa? Nomor 6. Oke, Ibu bantu. Silakan dibaca. Oke, teman-teman, Aira memilih amplop nomor 6. Bunyinya adalah, lidah buaya juga ditanam di kebun karena secara reputasinya sebagai tumbuhan obat. Kira-kira kalimat tanya yang tepat itu menggunakan kata apa, siapa, di mana, atau bagaimana? Apa yang tepat? Di mana? Apakah betul teman-teman? Oke, coba bagaimana bunyi kalimat tanyanya? Di mana tanaman lidah buaya bisa ditanam? Oke, jawabannya adalah lidah buaya ditanam di kebun karena secara reputasinya adalah sebagai tumbuhan obat. Oke, tepuk tangan lagi. Semuanya pintar ya, berarti sudah mengerti ya. Oke, kemudian Vicky silakan maju. Mau pilih amplop nomor berapa? Nomor 3. Oke, Ibu bantu ya. Silakan dibaca. Oke, Ibu ulangi ya. Isi dari amplop nomor 3 adalah, tanaman aloe atau lidah buaya dapat terluka bakar jika terkena matahari yang terlalu kuat dan dapat mengkerut jika tanahnya terlalu lembab. Nah, Vicky, kira-kira kalimat tanyanya yang tepat adalah menggunakan kata apa? Kata bagaimana? Oke, teman-teman setuju tidak jika penggunaan kalimat tanyanya itu menggunakan kata tanya bagaimana? Setuju? Coba bagaimana bunyi kalimat tanyanya? Bagaimana jika tanaman lidah buaya terkena sinar matahari terlalu kuat dan tanahnya terlalu lembab? Oke, jawabannya, tanaman lidah buaya dapat terluka bakar jika terkena matahari yang terlalu kuat dan dapat mengkerut jika tanahnya terlalu lembab. Oke, tepuk tangan. 2 lagi ya. Siapa tadi yang angkat tangan lagi ya? Sarah. Oke, Sarah maju. Mau pilih nomor berapa? Amplopnya sisa nomor 5 dan nomor 2. Nomor 2, oke. Silakan dibaca. Baik. Isinya adalah, lidah buaya adalah spesies tumbuhan dengan daun berdaging tebal dari genus Aloe. Kira-kira jika informasi yang kita dapat seperti itu, kalimat tanyanya yang tepat adalah menggunakan kata apa? Bagaimana? Teman-teman yang lain, kira-kira jika
jika informasinya seperti itu, kalimat tanyanya kita dapat menggunakan kata apa? Kata apa? Oke, bunyi kalimat tanyanya gimana? Apa itu lidah buaya? Oke, jawabannya adalah lidah buaya adalah spesies tumbuhan dengan daun berdaging tebal dari genus Aloe. Seperti itu ya Sarah ya. Oke, beri tepuk tangan dulu. Oke, yang terakhir adalah Bian. Silakan maju Bian. Sisa nomor 5 ya. Oke. Silakan dibaca. Sudah. Oke, teman-teman, ini adalah amplop terakhir nomor 5 yang dipilih oleh Bian. Bunyinya adalah lidah buaya pertama kali dibuat oleh Charles Linnaeus pada 1753 dengan nama Aloe perfoliata parvera. Kira-kira kalimat tanyanya yang tepat itu menggunakan kata apa, Bian? Kata siapa? Oke, teman-teman yang lain apakah setuju? Coba bagaimana kalimat tanyanya? Siapa yang pertama kali membuat nama lidah buaya? Oke, jawaban di amplop adalah yang pertama kali membuat nama lidah buaya adalah Charles Linnaeus. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Silakan kembali, Bian. Terima kasih ya. Oke, Ibu rasa kalian sudah mengerti ya bagaimana penggunaan kata atau kalimat tanya yang tepat untuk sebuah informasi yang sudah kita dapatkan dari sebuah teks. Nah, kira-kira sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih kurang jelas? Boleh angkat tangan. Jangan malu-malu ya. Bagaimana? Tidak ada? Tidak ada yang bertanya? Oke, jika tidak ada yang bertanya, Ibu rasa dan Ibu harap kalian benar-benar sudah mengerti dan memahami apa yang sudah kita pelajari. Oke, karena kalian tidak ada yang bertanya lagi, silahkan kalian buka bukunya halaman 23. Ya, di sana ada teks hari menanam pohon. Nah, dalam teks tersebut itu berisi banyak sekali informasi. Oke, sebelumnya di pertemuan sebelumnya Ibu sudah membagikan kalian per kelompok kan ya? Ya, ada 4 kelompok. Betul. Coba sekarang kalian duduk secara berkelompok. Dari mulai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan membuat lingkaran. Oh ya, tidak lupa juga untuk peralatan atau bahan yang sudah Ibu perintahkan. Di bawah hari ini semuanya? Di bawah, oke. Silakan dikeluarkan ya bersama dengan teman kelompok kalian. Oke, sudah semua ya? Sudah, oke. Sekarang perhatikan dengan baik. Di halaman 23 ada sebuah teks informasi yang berjudul Hari Menanam Pohon. Nah, tugasnya adalah kalian secara berkelompok silakan untuk membuat peta pikiran. Bisa seperti yang telah Ibu buat, atau kalian bisa berkreasi lebih bagus lagi, lebih kreatif lagi, itu lebih bagus ya. Silakan kalian membuat peta pikiran seperti ini. Di tengahnya adalah judul teks Hari Menanam Pohon. Kemudian informasi apa saja yang kalian dan teman kelompok kalian dapatkan, itu silakan ditaruh di sisinya. Kemudian ada kalimat tanya yang tepat. Jadi ada pertanyaan dan ada jawaban. Tentunya jawaban itu adalah informasi yang sudah kalian dapat dari teks informasi tersebut. Jika sudah, boleh dikumpulkan di meja Ibu. Nanti Ibu minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil karya atau tugasnya secara bergantian. Oke?
Sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas kelompok kalian? Ya, oke, tidak ada? Oke, bagus. Silakan kalian buat sekreatif dan sebaik mungkin bersama kelompok kalian, karena ibu akan ada reward untuk kelompok yang terbaik, yang paling kompak, yang paling rapi, dan menguasai apa yang sudah dibuat oleh kelompoknya gitu ya. Jadi silakan kalian sampaikan semua yang kalian tahu, maupun pembelajaran pada hari ini yang sudah tadi di awal kita bahas, atau bagaimana cara menyampaikan kalimat tanyanya yang baik dan tepat. Oke? Sampai sini paham ya? Nah, oke, silakan mulai dikerjakan. Oke, kelompok 3 sudah duluan. Oke, baik, silakan letakkan di meja ibu. Jangan lupa setelah selesai silakan dibersihkan kembali sampahnya ya. Dan barang-barang yang telah kalian bawa disimpan lagi di tas kalian masing-masing. Oke, kelompok 4 sudah. Tinggal kelompok 1 dan 2. Oke, kelompok 2 sudah. Dan kelompok 1 sudah. Oke, sedikit lagi. Sambil menunggu teman yang lain, silakan dibersihkan dulu ya. Oke, kelompok 1 sudah. Oke, bagus. Silakan dibersihkan dulu. Oke, sudah bersih semuanya. Silakan duduk pada kelompok seperti tadi. Oke, kelompok 1 yang mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Sekarang ibu tidak akan memilih kelompok mana duluan yang maju, atau ibu akan mengocok kelompok mana yang akan maju pertama, kedua, dan seterusnya. Tapi ibu membebaskan kalian, kelompok mana yang berani dan siap untuk maju terlebih dahulu, ibu persilakan. Oke, kelompok 2 maju duluan. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, silakan dipresentasikan kepada teman-temannya. Oke, sudah? Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Bagus sekali ya penyampaiannya. Kemudian kelompok berapa lagi yang ingin tampil kedua? Kelompok 3, silakan maju. Oke, silakan dipresentasikan kepada teman-teman kalian ya. Oke, sudah ya. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, kemudian kelompok berapa? 1 atau 4 nih? Oke, kelompok 1, silakan maju. Silakan presentasikan di depan teman kalian. Oke, sudah? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Dan yang terakhir adalah kelompok 4. Silakan maju dan presentasikan kepada teman-teman kalian. Oke, sudah? Ya, silakan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Semua kelompok sudah maju, sudah berhasil mempresentasikan tugasnya dengan baik. Ibu akan evaluasi sedikit. Tadi ada penyampaian yang masih keliru ya, tapi nanti kita akan luruskan setelah ini. Tapi semuanya anak-anak ibu sudah sangat baik, sudah sangat bagus, sangat kreatif dalam membuat peta pikirannya. Oke, semuanya dari keempat kelompok ini yang sudah tadi ibu sampaikan, ibu akan memilih satu kelompok terbaik yang dari penyampaiannya bagus, penguasaan materinya bagus, kemudian
kekompakannya, dan keberaniannya. Oke? Nah, kelompok yang terpilih adalah kelompok 2. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, yang lain jangan berkecil hati ya. Karena semuanya ibu sudah bilang tadi, kalian semuanya bagus, sangat bagus. Namun tadi dari semua kelompok 2 itu yang paling percaya diri dan paling menguasai apa yang sudah mereka buat gitu ya. Nanti rewardnya akan ibu kasih setelah pembelajaran selesai ya. Nah, setelah ini hasil karya kalian silakan ditempel di dinding sebelah kanan ya, berurutan ya, dari kelompok 1, 2, dan 3. Yang menempel hanya perwakilan satu orang dari satu kelompok. Yang lainnya boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, ya. Sudah ya. Oke, bagus. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, dari hasil bacaan atau dari hasil teks informasi yang sudah kalian buat, secara garis besarnya dapat disimpulkan bahwa kita bisa menjaga dan melestarikan lingkungan kita itu dengan cara menanam pohon. Karena menjaga dan melestarikan lingkungan kita adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Baik, sampai sini ada yang ingin menyampaikan atau ada yang ingin bercerita? Tidak ada? Sudah cukup? Baik, ibu sudah melihat dari tugas-tugas kalian, insya Allah, dan ibu harap kalian benar-benar sudah mengerti pembelajaran pada hari ini ya. Oke, bukunya boleh dirapikan, dimasukkan ke dalam tasnya masing-masing. Yang masih ada sampah, tolong dibuang ke tempat sampah ya. Meja dan kursinya juga dirapikan kembali seperti semula. Silakan. Oke, sudah semua? Sudah. Oke, sebelum kita tutup, kita simpulkan sama-sama hasil dari pembelajaran kita hari ini ya. Kita ulang kembali yang sudah ibu sampaikan, yang sudah sama-sama kita pelajari hari ini adalah mengenai teks informasi ya. Apa itu informasi? Sekumpulan fakta berisi kejadian atau peristiwa tertentu. Pintar. Kemudian apalagi? Bagaimana caranya menemukan informasi dalam sebuah teks informasi? Ada 3 langkah. Yang pertama, membaca judul teks. Yang kedua, membaca isi teks dengan cermat. Dan yang ketiga, menyusun daftar pertanyaan. Kemudian, ada berapa kata dalam membuat kalimat pertanyaan? Ada 6. Pintar. Apa saja? Apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Oke, baik. Ibu rasa kalian sudah mengerti ya pada pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk tetap semangat belajarnya di sekolah maupun di rumah. Kemudian jaga kesehatan kalian dan tidak lupa pula untuk melaksanakan sholat 5 waktu ya. Oke. Oh, jangan lupa pula nanti ketika dijemput di depan gerbang dengan orang tua atau siapapun, tidak lupa untuk ucapkan salam dan cium tangan. Ketika ketemu dengan bapak atau ibu guru yang lain juga tidak lupa untuk salam dan cium tangan. Oke. Baik, ibu rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Baik, silakan ketua kelas untuk dipimpin untuk penutup pembelajaran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih anak soleh dan soleha untuk pembelajaran hari ini. Kalian semuanya luar biasa. Tetap semangat, tetap dipertahankan dan ditingkatkan ya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.